Toib, hai ya ashabi, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahi hamdan wa syukran amma ba'du. Marhaban bikum fi hazal video, yakni al-video fi ta'lim al-lughatil arabiyyah. Selamat datang kepada kalian semua, wahai siswa-siswi sekalian, wahai sahabat sekalian. Pada video kali ini itu video yang membahas tentang materi-materi pembelajaran bahasa Arab dan seluk-beluk nahwu dan sorof. Oke, pada video kali ini saya ingin membahas atau ingin berbagi pengetahuan, yaitu materi tentang mubtada wal khobar. Ya, jadi pada kali ini judul kita yaitu mubtada wal khobar. Apa sih itu mubtada wal khobar? Tentunya seperti yang saya bilang, materi ini tidak terlalu susah, maka tentunya saya harapkan kalian dapat fokus menonton video ini, dan jika tidak bisa memahaminya hanya dengan menonton sekali, maka tontonlah 2 kali. Jika tidak dapat memahami masih di kedua kalinya, tontonlah ketiga kali sampai kalian paham. Oke, seperti biasa sebelum saya menjelaskan terkait materi yang telah saya sebutkan tadi, ingin saya mengutip kembali perkataan dari Khalifah besar umat Islam di zaman khilafah, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab, yang beliau pernah berkata, La ta'alamul Qur'an illa bifahmil arabiyah. Statement yang sangat simpel tapi padat. Yang artinya adalah janganlah kalian ajarkan Al-Qur'an sebelum kalian memahami bahasa Arab. Ya, statement beliau itu tidak main-main dan sangat tegas karena didukung dengan dalil Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Surat Yusuf ayat 2. Yang artinya adalah sesungguhnya telah kami turunkan Al-Qur'an berbahasa Arab agar kalian memahami. Nah, ingat statement dari hamba Allah dan statement dari Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjelaskan atau menegaskan bahwa bahasa Arab itu sangat penting untuk kalian pelajari atau kita pelajari, bahkan bukan hanya untuk umat Islam saja, tapi seluruh manusia di alam semesta ini, tidak terkecuali di luar bumi sekalipun jika ada. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita berlanjut kepada slide berikutnya. Ya, slide ini yaitu menu-menu terkait dengan video kita kali ini. Yang pertama seperti biasa, yaitu ada pengertian mubtada dan khobar itu sendiri. Kemudian menu yang kedua adalah kosa kata. Kemudian yang ketiga, materi tersebut. Kemudian yang keempat, latihan. Dan yang kelima adalah evaluasi. Beranjak kepada menu yang pertama, kita klik. Oke. Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang namanya mubtada. Mari kita kaji pelan-pelan. Mubtada berasal dari dasar kata badi'a yabda'u, yang artinya adalah memulai. Jadi badi'a itu adalah fi'il madinya. Yabda'u artinya itu adalah fi'il mudhari'nya. Fi'il madi kata kerja yang sudah lampau, fi'il mudhari kata kerja yang sedang dilakukan. Mubtada secara istilah adalah kata dalam suatu kalimat bahasa Arab yang letaknya selalu berada di depan. Oke, simple. Kalian hanya perlu menisbatkan di pikiran kalian apapun kalimat bahasa Arabnya, jika kata tersebut berada di awal kalimat atau yang di paling depan, maka dia disebut mubtada. Oke? Apapun kalimat bahasa Arabnya, jika kata tersebut berada di awal kalimat dalam bahasa Arab, maka kata tersebut namanya mubtada.
yang artinya adalah kata yang menjadi permulaan dari kalimat tersebut. Kalimat yang panjang bla 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 bla, ada satu kata yang paling terdepan itu namanya mubtada. Ya, mudah-mudahan kalian paham. Kemudian sedangkan khobarnya, ya, karena materi kita mubtada dan khobar. Ingat, mubtada dan khobar tidak bisa dipisahkan. Jika ada mubtada, tentu pasti akan ada khobar. Sekarang definisi khobar itu sendiri secara bahasa yaitu berasal dari kata dasar kata khobaro yakhbiru yang artinya adalah mengabarkan berita. Mengkabarkan berita. Jelas, yang namanya kita mengkabarkan berita artinya ada suatu penjelas atau suatu berita yang dapat kita tangkap informasinya. Kemudian di bawahnya, khobar secara istilah adalah kata dalam bahasa Arab yang fungsinya mengabarkan mubtada, atau dengan kata lain, khobar adalah kata penjelas dari kata pertama. Oke, sedikit saya jelasin sini. Jika tadi mubtada adalah perawalan kata atau kata yang di paling awal, tentu setelah kata yang paling awal pasti akan ada yang namanya kata yang kedua, kata yang ketiga. Kata yang kedua ini biasanya dia statusnya sebagai khobar karena sebagai penjelas dari kata pertama tadi, ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami penjelasan saya tersebut. Jika kalian bingung, maka kita mari langsung melihat contoh kalimatnya saja. Baik, tapi sebelum kita menuju materi atau menu yang ketiga, seperti biasa saya ingin memberitahukan terlebih dahulu kosakata-kosakata baru kepada kalian agar dapat menunjang materi kita kali ini dan kalian dapat memahaminya dengan baik dan benar. Oke, kosakata yang pertama, apa itu? Ya, kosakata yang pertama adalah kabirun. Oke, kosakata yang pertama saya ucapkan, kalian dengarkan baik-baik cara mengucapkannya. 1, 2, 3. Kabirun. Sekali lagi saya ulang cara mengucapkannya. Kabirun. Terakhir. Kabirun. Maknanya adalah besar. Kabir. Besar. Kemudian kosakata yang kedua ada apa? Soghirun. Soghirun. Sekali lagi saya akan ulang. Soghirun. Apa maknanya? Kecil. Kemudian yang ketiga, qaribun. Saya ulang sekali lagi. Qaribun. Begitu cara membacanya. Apa maknanya? Dekat. Yang keempat, ba'idun. Saya ulang sekali lagi cara membacanya. Ba'idun. Yang artinya adalah jauh. Berikutnya, jamilun. Cara membacanya, jamilun. Yang maknanya adalah bagus. Berikutnya, qabihun. Saya ulang sekali lagi. Qabihun. Yang artinya adalah jelek. Berikutnya, nazifun. Saya ulang sekali lagi. Nazifun. Yang artinya adalah bersih. Berikutnya, wasikhun. Maaf, saya ulang. Wasikhun. Saya ulang sekali lagi. Wasikhun. Yang artinya adalah kotor. Ya. Saya ulang sekali lagi. Ya, kita ulang bersama-sama kosakata dari awal sampai akhir. Kabirun. Soghirun. Qaribun. Ba'idun. Jamilun. Qabihun.
nazifun, wasikhun. Oke, silakan kalian ulang-ulang kosakata ini di rumah. Kita back sebentar, sekarang kita masuk ke materi intinya. Oke, materi inti. Apa yang ada di situ? Materi mubtada dan khobar hanyalah materi mengenal pola kalimat. Ya, simple, cukup simple. Jadi materi mubtada dan khobar ini hanyalah kalian sebagai siswa, sebagai pelajar, hanya cukup mengenal pola kalimatnya saja. Oh, yang pertama ini namanya mubtada. Oh, yang kedua ini namanya khobar. Ya, sesimpel itu. Jadi kalian tidak perlu susah payah untuk menghafal kosakata atau menghafal materi ini. Karena kalian cukup menyebutkan saja bahwa kalimat kata yang pertama dalam kalimat bahasa Arab ini namanya mubtada. Sedangkan kata penjelas dari setelah mubtada itu disebut dengan khobar. Ya, ciri-ciri dari mubtada dan khobar itu rumusnya adalah subjek yang terkait dengan manusia atau benda ditambah dengan keterangan. Keterangan itu bisa tempat, waktu, ataupun bisa disisipkan dengan sifat. Ya, kita langsung saja lihat. Ya, ini rumus dalam bahasa Arabnya. Ismun plus zorfun. Ismun itu subjek, bisa manusia, bisa benda. Zorfun itu keterangan tempat, waktu, ataupun sifat. Sekarang kita lihat contoh kalimat dalam bahasa Indonesia. Lihat contoh nomor 1, rumah itu besar. Oke, kalian bisa lihat contoh yang nomor 1. Rumah itu besar. Bayangkan jika tulisan itu besarnya, itu besar, saya tutup, ya. Bayangkan saya hanya mengucapkan rumah. Saya hanya mengucapkan kepada kalian rumah. Tentunya kalian tidak akan dapat memahami maksud saya. Iya, itu ya rumah. Terus kenapa rumah? Artinya kalian tidak bisa memahaminya. Tapi jika saya teruskan kalimatnya rumah itu besar, maka kalian akan memahaminya. Oh, ternyata keadaan rumah itu besar. Jadi seperti itulah pola kalimat mubtada wal khobar. Seperti dari definisi tentang mubtada. Mubtada adalah perawalan kata. Maka rumah itu besar, kata yang paling pertama apa? Tentulah rumah. Maka rumah itu statusnya disebut mubtada. Nah, sedangkan besar itu merupakan penjelas untuk rumah tersebut. Bahwa keadaan rumah itu besar. Maka besar itu disebut dengan khobar. Artinya mengkabarkan keadaan rumah itu. Sampai sini paham? Tentunya mudah-mudahan kalian paham. Cukup simpel. Yang nomor 2 contohnya. Guru itu ganteng ya. Nggak tahu siapa ya. Yang penting ini contoh kalimat guru itu ganteng. Oke, kata yang pertama apa? Guru, maka statusnya adalah mubtada. Sedangkan khobarnya adalah sifatnya yaitu ganteng. Maka jika kita gabungkan kalimatnya menjadi guru itu ganteng. Maka status kalimatnya guru mubtada, ganteng khobar. Nomor 3, masjid itu bersih. Sama, masjid statusnya mubtada, bersih statusnya khobar, ya. Kemudian yang keempat, ibu pergi ke pasar. Oke, ibu pergi ke pasar. Jika kalian melihat contoh kalimat seperti ini, maka kalian tidak perlu pusing. Kalian cukup ambil kata yang pertama, itu tentu pasti statusnya adalah mubtada, ibu. Ibu statusnya mubtada. Sedangkan kalimat setelahnya sepanjang apapun, dia statusnya pasti khobar. Ibu, selesai. Ibu adalah subjek. Pergi ke pasar merupakan keterangan dari apa yang dilakukan ibu itu. Jadi jangan kalian gabung. Ibu pergi itu mubtada, salah. Ibu tetap kata yang pertama, tunggal, itu pasti mubtada. Sedangkan khobar itu boleh agak 2 kalimat atau 3 kalimat. Oke, sampai sini jelas? Yang terakhir, buku di atas meja. Ya, seperti dengan nomor 4. Cukup kalian ambil kata buku. Buku itu statusnya mubtada. Sedangkan khobar kata setelahnya, ya, di atas meja. Buku
di atas meja. Jika saya hanya mengucapkan buku doang, tentu kalian tidak akan bisa memahaminya. Tapi jika saya terusin buku di atas meja, maka akan menjadi kalimat yang bisa difahami. Oke, ini contoh dalam peralihan bahasa Arabnya. Oke, lihat. Di sini ada 3 kelompok, yaitu kalimat, mubtada, dan khobar. Oke, kita lihat contoh yang nomor 1. Al-baitu kabirun. Al-baitu kabirun. Al-baitu artinya home. Kabir artinya big. Jadi al-baitu kabirun, rumah itu besar. Silakan kalian tebak kira-kira baitun itu statusnya sebagai apa? Ya, tentu statusnya sebagai mubtada karena perawalan kata. Sedangkan kabir artinya besar, maka statusnya sebagai khobar sesuai dengan contoh bahasa Indonesia tadi. Nomor 2, al-ustazu jamilun. Al-ustazu jamilun. Al-ustaz mubtada, jamil khobar. Al-masjidu nazifun. Al-masjidu mubtada, nazifun khobar. Masjid itu bersih. Ummun tazhabu ila suqi. Ummun tazhabu ila suqi. Ibu pergi ke pasar. Ya, kalimat yang pertama ummun, statusnya mubtada, jangan digabungin dengan kata yang kedua. Tazhabu ila suq itu adalah keterangan ngapain ibu itu. Maka tazhabu ila suq statusnya khobar. Di bawahnya al-kitabu 'alal maktabi. Al-kitabu 'alal maktabi. Yang menjadi mubtada'nya al-kitabu. Kenapa al-kitabu? Karena berada di awal kalimat. Sedangkan 'alal maktabinya adalah khobar. Kenapa disebut khobar? Karena sebagai penjelas dari keadaan buku tersebut. Artinya buku itu di atas meja. Oke, sampai sini paham? Kita back ke menu. Sekarang kita ke latihan, ya. Materinya cukup simpel. Kita ke latihan. Oh ya, sebelumnya di sini ada pesan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Demi ruhku, demi darahku akan kubela kau wahai Islam. Wah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah keponakan Nabi Muhammad SAW. Ini adalah pesan beliau ketika berada di medan perang syahid. Oke, kita ke latihan. Oke, kalimat di sini ada nomor 1, coba kita lihat. Al-madrasatu qaribun. Dengar kalimatnya, al-madrasatu qaribun. Saya pengen kalian definisikan al-madrasatu statusnya apa, qaribun statusnya apa. Oke. Al-madrasatu statusnya adalah ya, mubtada karena berada di awal kalimat. Qaribun statusnya adalah khobar. Cukup mudah dan sangat mudah. Nomor 2, at-tabibu mahirun. At-tabibu mahirun. Dokter itu pandai. At-tabib, saya pengen kalian jawab mubtada itu yang mana? At-tabib atau mahirun? Tentu jawabannya adalah tabib. Sedangkan mahirun statusnya adalah khabar. Nomor 3, al-hadiqatu wasi'atun. Al-hadiqatu wasi'atun. Kebun itu luas. Maka yang menjadi mubtada'nya adalah al-hadiqatu. Kemudian menjadi khabar adalah wasi'atun. Nomor 3, Hasan yaqra'ul Qur'an. Hasan yaqra'ul Qur'an. Hasan sedang membaca Quran. Yang menjadi mubtada'nya adalah tentu Hasan. Sedangkan ngapain Hasan? Hasan membaca Quran. Maka itulah yang menjadi khabarnya. Berikutnya yang terakhir. Al-qalamu fis sunduki. Al-qalamu fis sunduki. Mubtada'nya adalah al-qalamu. Sedangkan khabarnya adalah fis sunduki. Karena letak pulpen ada di dalam laci belajar. Oke, cukup mudah kan? Saya kira di sini kita beranjak ke evaluasi. Ya, evaluasi yang pertama. Mubtada dan khobar merupakan materi mengenal pola kalimat secara sederhana, yaitu isim plus keterangan. Ya,
Di evaluasi ini adalah kesimpulan dari materi kita yang udah saya jelasin, tidak panjang lebar, cukup singkat, tapi mudah-mudahan kalian dapat memahami apa yang saya sampaikan dari materi tersebut. Jika kalian belum bisa memahaminya, silakan kalian tanya langsung ke saya dengan lewat Japri atau WA, ya terserah whatever. Ya, saya ulang evaluasi pertama, mubtada dan khobar merupakan materi mengenal pola kalimat. Seperti saya bilang tadi, materi ini hanya kenal mengenal saja tentang pola kalimat yang sederhana, yaitu isim plus keterangan saja. Kemudian, setiap mubtada pasti membutuhkan khobar. Oke, ingat, setiap mubtada pasti membutuhkan khobar. Tidak mungkin tidak. Jika saya hanya mengatakan kamu, maka kalian tidak akan memahaminya. Kamu. Tapi kalau saya bilang kamu itu pintar, maka pintar itu menjadi sifat dari kamu. Maka kamu itu mubtada, pintar itu khabar. Nomor 3, mubtada selalu berada di kalimat paling depan. Ya, sudah kita jelasin dan kalian sudah memahaminya. Sedangkan khobar adalah penjelasnya. Diingat baik-baik. Yang keempat, pelajari materi yang sudah disuguhkan dengan cara beberapa kali menonton. Ingat, ketahuilah, Imam Syafi'i saja mengulang hingga 1000 kali dalam menghafal hadis, apalagi kita. Oke, syukron atas perhatian kalian. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa bantu like dan subscribe channel saya agar channel ini dapat berkembang dan dapat bertambah subscribe-nya tentunya ya. Oke, syukran ala ihtimamikum. Hadza faqat minni. Insyaallah biiznillah iltaqaina fi waqtil ati insyaallah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.